Salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman kali ini saya akan sampaikan mengenai profil diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan yang akan segera datang dan akan segera kita sambut itu. Saudara, Tuhan yang akan segera datang dengan didahului oleh berbagai macam malapetaka yang akan terjadi di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus yang akan segera kita sambut itu bukan Tuhan yang wajahnya seperti ada di foto-foto. Bukan Tuhan yang bentuknya, wajahnya, profilnya seperti Tuhan yang ada di dalam miniatur patung-patung seniman saat ini. Saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus yang segera akan kita sambut, ini betul-betul Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, Dia yang tampil sebagai imam besar agung, kemudian Dia yang tampil sebagai mempelai pria surga, dan Dia yang tampil sebagai raja di atas segala raja. Dan wajahnya, profilnya itu jauh sama sekali dengan apa yang ada di foto-foto saat ini, yang bertebaran di internet, di foto-foto, mungkin dipajang di rumah-rumah, bahkan juga patung-patung, saudaraku. Tuhan yang akan segera kita sambut karena penampilannya sudah berada di dimensi tubuh kemuliaan. Ini betul-betul Tuhan yang berbeda dari apa yang dibayangkan oleh orang selama ini. Saudaraku, jadi wajah Tuhan Yesus Kristus itu bukan seperti apa yang ada di foto-foto yang saudara kenal atau patung-patung yang saudara kenal saat ini. Saudara, di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan satu nats pun, saudaraku, mengenai ciri-ciri fisik dari Tuhan Yesus Kristus, mengenai tinggi atau pendeknya, kemudian badannya itu gemuk atau kurus, kemudian rambutnya panjang atau pendek. Alkitab nggak pernah nulis itu loh, saudaraku. Kemudian punya kumis atau tidak, punya jenggot atau tidak, saudaraku. Tidak ada satu nats di dalam Alkitab yang menuliskan hal itu. Juga tidak pernah ditemukan bukti-bukti sejarah yang cukup kuat untuk menggambarkan bentuk fisik dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang lahir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu itu tidak ada. Adanya hanya satu legenda, saudaraku, yang ada dipercaya sebagian orang ini ketika Raja Abgar ini penguasa Edesa atau Assyria, ini zaman Yesus kemudian sakit, ini mengutus seorang pelukis, saudaraku, untuk menggambar Yesus yang adalah Mesias, Yesus penyelamat dunia. Tetapi pelukis itu tidak bisa, saudaraku, tidak bisa melukiskan wajah Yesus. Pelukis itu tidak bisa, saudaraku, kuasa pelukis itu tidak sanggup menuangkan wajah Kristus yang begitu mulia oleh cahaya kemuliaan yang luar biasa. Saudara, kemudian kalau semakin kesini lagi, saudaraku, zaman semakin kesini, kemudian ada banyak seniman, kemudian pematung, pelukis yang tidak bertemu langsung, tetapi menggambar Yesus, saudaraku. Dan salah satunya seperti yang paling terkenal ini, lukisan Leonardo da Vinci. Ini abad ke-15 Masehi. Dia tidak bertemu Yesus, tetapi dia melukis, mencoba berimajinasi tentang Yesus. Leonardo da Vinci itu, saudaraku, dia bukan rasul, bukan hamba Tuhan, tapi dia pelukis, pemahat, pematung, dia arsitek, filsuf asal Italia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi wajah Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, yang sekarang banyak ditemui di dinding-dinding, kemudian di internet dan lain sebagainya, saudaraku, itu sesungguhnya
Tuhan yang akan datang wajahnya tidak seperti itu. Bahkan Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, saudaraku, yang dilahirkan oleh Maria, oleh karena kuasa Roh Kudus itu, wajahnya tidak seperti itu loh saudaraku. Itu karya hasil imajinasi dari seorang seniman saja. Dari seorang pematung saja, dari seorang ahli filsuf, pematung, arsitek yang bernama Leonardo da Vinci. Saudara, jadi yang saudara kenal sampai saat ini, saudaraku, ini bukan wajahnya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, tetapi itu wajah imajiner yang dahulu pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo da Vinci itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada topik yang akan saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang begitu dahsyat. Dia luar biasa, wajahnya tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang saat ini. Saya perlu sampaikan ini karena saya pemberita kitab Wahyu. Dan sebagai pemberita kitab Wahyu, ini memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Membimbing saudara supaya mengenal siapa yang akan datang itu. Supaya tidak salah sambut. Saudaraku, bahwa Dia yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, Dia itu tampil di dalam kedahsyatan tubuh kemuliaan. Dia nanti tampil sebagai imam besar agung. Ini di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20. Kemudian dia tampil sebagai mempelai pria surga dan raja di atas segala raja. Ini Wahyu pasal yang ke-19. Saudaraku, kalau saudara membaca di sana, Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 16. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja dan mempelai pria surga. Itu begitu dahsyat, tidak seperti yang digambar-gambar itu. Saudaraku, kemudian secara pribadi saya juga sudah sampaikan kepada saudara bahwa penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung, ini yang mengutus saya untuk menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu sejak panggilan pertama saya menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, dan penampilannya memang benar seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20. Itu Tuhan Yesus Kristus yang membukakan rahasia dirinya, yang menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes. Kemudian yang di akhir zaman ini, saudaraku, menyatakan dirinya kepada saya juga untuk saya menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu Tuhan yang begitu dahsyat, yang tampil sebagai imam besar agung. Itulah sebabnya kemudian di dalam pemberitaan kitab Wahyu ini ada salam khas dari saya. Tuhan Yesus Kristus imam besar agung memberkati. Itu salam khas dari pemberitaan kitab Wahyu, saudaraku. Karena kegerakan kitab Wahyu ini yang akan menjadi pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tampil sebagai imam besar agung. Saudara, jadi profil diri Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, karena baik secara lahiriah, secara fisik ini tidak ada bukti-bukti yang konkret. Di dalam ayat Alkitab ini tidak ada satu ayat pun, satu nats pun yang menggambarkan ciri wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bahkan kemudian wajah Tuhan Yesus Kristus itu hanya, saudaraku, saudara kenal lewat lukisan Leonardo da Vinci, kemudian dipatungkan dan lain sebagainya. Saudaraku, ini sesuatu yang nanti menggiring kepada hal yang kurang tepat. Saudara, banyak orang yang menggunakan gambar itu, saudaraku, untuk memberitakan Injil-Injil lain yang sebetulnya bukan Injil Rasul Paulus, katakan begitu. Saudara melihat sekte dari China itu, saudaraku, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus berreinkarnasi, saudaraku. Dia malah menggunakan foto Yesus loh, saudaraku. Di dalam pemberitaannya, di dalam video-videonya, di dalam gambar-gambarnya, saudaraku, dia menampilkan Tuhan Yesus. Tapi nanti kalau saudara masuk ke dalamnya, saudara dibimbing untuk memahami Injil lain.
Dari perkataan katanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kitabnya nanti justru bukan Injil ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu. Ini patut saya beritahukan kepada saudara supaya saudara tidak kecelek nanti. Kalau saudara bayangin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu seperti yang digambar-gambar itu, saudaraku, nanti keliru, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 7 dulu, saudaraku. Saya sering serak begini. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di muka bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini Wahyu pasal 1 ayat 7. Dia datang di awan-awan. Saudaraku, ini nanti pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 19. Ketika, saudaraku, Tuhan Yesus datang, kemudian mempelai di padang belantara diubahkan, saudaraku, yang mati terlebih dahulu dibangkitkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa, kemudian mempelai di padang belantara diubahkan, kemudian perjamuan malam kawin anak domba Allah. Itu pelaksanaan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 ini. Nanti pelaksanaannya tuh di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Saudaraku, kemudian Tuhan yang tampil sebagai imam besar. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Ini profilnya. Jadi Tuhan itu profilnya seperti ini. Yang dilihat Rasul Yohanes, yang saya lihat juga di dalam satu penglihatan. Saudaraku, saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Perhatikan baik-baik ini. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini penampilan Tuhan Yesus, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini wajah Tuhan Yesus yang akan datang. Kemudian ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Perhatikan, ini profil dari imam besar, dari Tuhan Yesus Kristus yang akan segera kita sambut. Itu seperti ini. Bukan seperti yang digambar-gambar itu. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku, luar biasa. Cahaya kemuliaan wajahnya itu, saudaraku, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa dilukiskan dengan kanvas pelukis, saudaraku, tidak bisa. Karena begitu agung Tuhan ini. Saudara, ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, yang awal dan yang akhir ini adalah anak Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20 ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Sekarang ayat 18, perhatikan baik-baik. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, dia yang hidup, kemudian pernah mati. Ini cuma Tuhan Yesus, saudaraku. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang pernah hidup, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dan hidup selama-lamanya, memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini cuma Tuhan Yesus.
Nggak ada manusia lain. Saudara, oleh karena itu, inilah penampilan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Kemudian, saudaraku, ayat yang ke-19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin, saudaraku. Jadi ini profilnya Tuhan Yesus Kristus itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia yang akan datang itu Tuhan yang begitu dahsyat. Saudaraku, bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Dia yang berada di tengah-tengah tujuh kaki dian. Saudara, yang kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Saudara, itu Tuhan yang akan datang, saudaraku. Kemudian, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Dahsyat, saudaraku. Suaranya bagaikan desau air bah. Luar biasa, saudaraku. Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ini Tuhan Yesus. Saudara, jadi saudara harus pahami Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu begitu dahsyat, luar biasa, penampilannya begitu luar biasa. Bukan Tuhan yang kecil. Kesaksian saya mengenai penglihatan Tuhan Yesus Kristus ketika pertama kali saya terpanggil untuk melayani menjadi hamba Tuhan, bisa saudara lihat di link di bawah. Itu bentuk wujud Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar agung, yang sama seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini juga, saudaraku. Itu yang memerintahkan kepada saya untuk memberitakan kitab Wahyu ini dari mulanya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu, saudaraku, bukan Tuhan yang kecil, saudaraku. Bukan Tuhan yang yang bentuknya itu seperti ada di foto-foto itu. Saudaraku, kalau saudara memahami bahwa Tuhan itu seperti yang di foto-foto itu, nanti saudara akan kecelek bahasa Jawanya. Saudara akan menjadi keliru, karena Tuhan yang datang itu nanti bukan Tuhan yang seperti itu, tetapi Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa. Kalau yang ada di bayangan saudara Tuhan itu seperti yang di lukisan-lukisan itu, kecil, saudaraku, nanti dia terbang dari langit, saudaraku, dari timur ke barat, saudaraku. Kemudian turun ke Yerusalem, saudaraku, masuk ke pintu gerbang bait suci sebelah timur, seperti manusia dimik-dimik begitu, saudaraku. Itu bayangan yang keliru. Saudara, di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat yang ke-14 di sana dituliskan ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu, saudaraku, itu begitu dahsyat. Bukit Zaitun itu terbelah. Bayangkan, saudaraku, Bukit Zaitun yang sedemikian besar itu bisa terbelah ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi Tuhan itu Tuhan yang begitu dahsyat, begitu agung, begitu luar biasa. Bukan Tuhan yang kecil, saudaraku, yang terbang, saudaraku, celirit, saudaraku, kecil dari timur ke barat, saudaraku, kemudian turun mungkin di Yerusalem, masuk dari pintu gerbang timur, saudaraku. Tidak seperti itu, tapi Tuhan itu sangat dahsyat yang dilukiskan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 sebagai imam besar agung. Yang dilukiskan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 sebagai mempelai pria surga dan raja di atas segala raja dan tuan di atas sekalian tuan. Ini ayat yang ke-16 dari Wahyu pasal 19. Saudaraku, Tuhan yang apabila turun nanti, saudaraku, akan mengakibatkan Bukit Zaitun itu terbelah. Kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat yang keempat.
Saudara, jadi Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa sekali. Bukan Tuhan yang kecil, ya saudaraku. Jadi, kalau saya sampai saat ini tidak pernah memasang gambar Yesus yang seperti yang ada saat ini, karena saudaraku, Tuhan memberikan satu pengertian kepada saya, satu hikmat, makrifat bahwa Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan yang seperti itu. Itu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu begitu luar biasa, dahsyat, agung, saudaraku, luar biasa. Kemuliaannya tidak bisa, bahkan sulit diceritakan dengan mulut, saudaraku. Sulit diungkapkan dengan tulisan. Sulit digambarkan dengan kanvas pelukis-pelukis yang mahir. Tidak bisa digambarkan dengan itu. Kalau saudara menganggap Tuhan Yesus Kristus itu seperti yang digambar-gambar itu, saudaraku, maka nanti bisa terjebak kepada arus yang salah. Saudara, nanti bagaimana kalau ada orang yang mirip dengan gambar itu, kemudian mengaku dia Mesias, saudaraku, dia mirip sekali dengan yang digambar oleh Leonardo da Vinci itu, saudaraku, mirip sekali wajahnya. Kebetulan dia juga, saudaraku, bisa memiliki satu keanehan-keanehan, saudaraku. Apa ini tidak berbahaya, saudaraku? Oleh karena itu, oleh seizin Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudaraku, pada saat itu tidak ada orang yang berhasil melukis wajahnya ketika Tuhan Yesus masih hidup. Bahkan tidak ada satu peninggalan pun, saudaraku, yang menceritakan seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus. Supaya, saudaraku, Tuhan Yesus ini tidak dipalsukan. Karena nanti yang akan memalsukan Tuhan Yesus itu adalah oknum yang namanya antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, antikris itu nanti juga munculnya dari bait Allah, saudaraku. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudara, jadi satu arus yang berbahaya di akhir zaman ini, saudaraku, ini munculnya juga nanti bisa membius orang banyak, membuat pengertian orang banyak itu seperti terhipnotis. Mungkin nanti ada, saudaraku, sosok yang wajahnya seperti Tuhan Yesus yang di lukisan Leonardo da Vinci itu, saudaraku, dan mengaku Tuhan, padahal dia lahir dari seorang manusia di akhir zaman ini. Ini apa tidak berbahaya, saudaraku? Sangat berbahaya. Oleh karena itu saya memberitahukan akan hal ini, bahwa Tuhan yang datang itu bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar itu, tetapi Tuhan yang profilnya jelas di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9-20, yang tampil sebagai imam besar agung. Tuhan yang tampil sebagai mempelai pria surga dan raja di atas segala raja. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang, saudaraku, kalau saudara membaca ayat yang ke-11 sampai ke-16, di sana dituliskan penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga dan raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan yang tidak bisa dilukiskan kemuliaannya dengan kanvas pelukis. Bahkan susah dikatakan kedahsyatannya itu dengan kata-kata, susah. Karena Tuhan begitu dahsyat, saudaraku. Rasul Yohanes pun sampai, saudaraku, ketika bertemu dengan pribadi Tuhan yang akan datang, yang tampil sebagai imam besar, dia tersungkur sama seperti orang mati. Saudaraku, tidak berdaya karena begitu dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan ini kemuliaannya tidak bisa dilukiskan dengan kanvas pelukis. Susah dikatakan dengan kata-kata. Saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 7-9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, jadi saya memberitakan kitab Wahyu, ini memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang. Itu profil dirinya, wajahnya bukan seperti yang di foto-foto itu. Itu fotonya Leonardo da Vinci, saudaraku, yang bikin, saudaraku. Yang melukis itu Leonardo da Vinci. Wajah Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudaraku. Tidak ada satu ayat pun, saudaraku, yang menggambarkan ciri fisik dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hanya ada legenda tadi, saudaraku. Dan itu pun pelukisnya nggak berhasil melukis wajah Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Cahayanya yang penuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Galatia pasal 1 ayat 6-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, saya menyampaikan ini berat, saudara, karena sudah terlanjur orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu wajahnya seperti apa yang ada di gambar-gambar itu. Tetapi dengan tegas, saudaraku, sebagai pemberita kitab Wahyu, saya perlu meluruskan bahwa Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar itu, tetapi Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9-20. Tuhan yang tampil sebagai imam besar. Tuhan Yesus yang akan datang juga adalah Tuhan yang tampil penuh kemuliaan, yang membuat bukit Zaitun itu nanti terbelah menjadi dua. Saudaraku, Tuhan yang akan datang itu juga Tuhan yang dahsyat, yang tampil sebagai mempelai pria surga. Dan dia juga tampil sebagai raja di atas sekalian raja dan tuan di atas sekalian tuan. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ke 16. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu begitu dahsyat, maka saudara, kita harus mempersiapkan diri menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Gereja Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai denominasi gereja di muka bumi ini. Kita semua adalah tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus yang akan segera datang itu, Tuhan yang profilnya tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9-20. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 11-16. Jadi bukan Tuhan yang kecil, yang seperti terlukis di lukisan-lukisan itu, saudaraku. Kalau di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menggambarkan wajah Yesus. Bahkan penemuan-penemuan sejarah pun tidak ada yang secara aktual bisa merepresentasikan wajah Yesus secara nyata. Enggak ada. Saudaraku, itulah keajaiban Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus di akhir zaman yang datang di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat 9 sampai ayat 20, kemudian dia menyatakan diri juga di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai yang selanjutnya yang ke-16, saudaraku. Itu bukan Tuhan yang kecil, saudaraku, tapi Tuhan yang begitu dahsyat. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Tubuhnya penuh cahaya kemuliaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kanvas pelukis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu Tuhan yang begitu dahsyat. Jangan sampai pikiran saudara
terbawa dan membayangkan bahwa Tuhan Yesus itu seperti yang di lukisan itu, saudaraku. Itu lukisannya Leonardo da Vinci, atau juga ada lukisan dari orang-orang lain lagi, dan itu beda lagi, saudaraku. Bahkan saudara kan nggak tahu toh, Tuhan Yesus itu rambutnya panjang apa pendek. Saudara juga nggak ngerti Tuhan Yesus itu pakai kumis, pakai jenggot apa enggak. Saudara nggak ngerti. Saudara, dan ini memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Supaya ini nanti tidak dipalsukan, tidak dengan mudah dipalsukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh Mesias-Mesias palsu akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, penampilan Tuhan begitu beda. Dia datangnya juga di awan-awan, bukan dari bumi. Saudaraku, yang akan segera kita sambut itu. Kemudian penampilannya juga begitu dahsyat. Ini juga nggak bisa dipalsu. Saudaraku, jadi pahamilah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, demikian agung, besar, dan mulia. Tidak seperti yang selama ini dibayangkan kebanyakan orang yang ada di gambar-gambar itu, saudaraku. Mungkin untuk mempermudah, jadi orang melukis Tuhan Yesus. Itu lukisan Leonardo da Vinci, saudaraku. Saudara juga boleh melukis Tuhan Yesus menurut imajinasi saudara sendiri. Tapi jangan itu kemudian dikultuskan, nanti Tuhan kemudian dianggap seperti itu. Tidak, saudaraku, jauh sekali, saudaraku. Jauh dari itu, saudaraku. Tuhan begitu agung, mulia, dan dahsyat. Inilah imam besar agung kita. Inilah mempelai pria surga kita. Inilah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang segera akan datang dan segera akan kita sambut. Dia tidak seperti yang ada di gambar-gambar itu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.